Jadi doa itu hanya untuk apa? Menghubungkan kita dengan frekuensi tertentu. Frekuensi tertentu yang sesuai atau selaras dengan perjalanan kita sebagai zat yang mewujud dan akan kembali kepada zat itu sendiri. Ono kira-kira nih. Orang Jawa itu wis ngomong tan kena kinira kinaya ngopo, maka bagi orang Jawa Gusti itu wis sempurna, disembah ora disembah dia tetap sempurna. Sesuatu yang masih butuh disembah dia tidak sempurna. Makanya bagi orang Jawa itu manunggal, manembah. Manem itu menepke pikir, menepke rasa, manjing ning alam rasa, rumangsa, tembus ning alam ajali suwung. Kosong, di dalam kekosongan itulah Tuhan mengisi. Nggih, kira-kira begitu nggih. Wong aku ngomong ini mbok anggap jeru banget, ora jeru cetek, iki nalar tak cetekne meneh biar penak dinalarkan. Itu ngibadah, boleh berbakti, eling, menyambung, menyatu, tauhid. Gitu ya. Lah bagi orang Jawa padha ngono kuwi. Nah tujuannya saiki ketika turun di alam ngarcapada ini, gitu, artikulasi yang tepat untuk menalarkan tujuan kita hidup apa? Bagi orang Jawa, urip sakderma nglakoni. Bagi orang Jawa adalah berjalan. Tujuan urip ki mlaku. Tujuan urip itu mlaku. Mlaku apa? Mengikuti hukum evolusi. Atau meningkatkan taraf weruh, tarafnya kesadaran, itu bagi orang Jawa. Mungkin bagi tradisi Timur Tengah podo, tujuan hidup adalah ibadah untuk tauhid, mengarahkan dari asal menuju akhir. Wong Jawa podo, tapi ditambahi ketika dia turun ke bumi, memang alfa omega dari awal dan akhir, dari sang yang paramasunya, sang yang suwung, dia harus sampai kepada sangkan paraning dumadi atau paramasunya, balik suwung lagi. Nah ketika berjalan ini karo wong Jawa ditambahi untuk meningkatkan taraf kaweruh atau kesadarannya. Kita ini adalah tubuh entitas, gitu, dari yitmo, sukmo, kudu dadi atmo meneh. Atmo itu murni, sukmo sayekti atau atmo sayekti. Nah perjalanannya siklusnya mau ngono kuwi terus. Jadi tujuan kita turun ke bumi bahasa penak iki sekolah. Dan kita sudah menempuh SKS dan kurikulumnya sendiri sebelum kita dilahirkan saat ini, menurut saya. Makanya apa yang ada alami sekarang itu hasil konsekuensi dari kehidupan sebelumnya. Hasil ngunduh wahai pakertemu dewe. Maka disebut kadar. Kadar itu adalah struktur kapasitas dan kapabilitas Anda ketika ada di zaman sekarang. Kowe kapasitasmu ki dadi punggawa, dadi karyawan, dadi kuwi sing bener. Aja maksa sing dudu kuwi. Karena Anda ketika memaksa kemampuan Anda yang bukan diri Anda, menderita. Wongnya menderita banding-banding karo wong liya itu. Padahal di dalam universalitas ini kan ini loh, jagat cilik ini kan ada mata, hidung, kuping. Berbeda-beda tapi kan dalam satu tubuh dan memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Nah, sebagaimana hidup, Anda itu tidak boleh enek sing dadi kuping, enek sing dadi tangan, enek sing dadi sikil, enek sing dadi otak, enek sing dadi ginjal. Fungsinya seperti itu. Nah secara kolektif, gitu, secara fungsi bareng-bareng, itu hamemayu hayuning bawono. Apa artinya? Alam ki baik kok tidak dijaga. Jadi ikut lagi menyengkuyung, memurnikan dan mengelola alam agar tetap murni dan eksis, seimbang dan stabil. Jadi nek sampai saiki kayak kata-kata Dante Alighieri, ketika ada krisis moral tapi kita malah berdiam diri, itu dosa paling mematikan, dosa paling berat. Itu maksudnya apa? Jadi kita itu adalah kandungan memori. Tujuan secara kolektif kan memayu hayuning bawono. Kita simak, bagi orang Jawa itu ada 1 memori elemental, 2 subatomik, 3 memori evolusioner, 4 memori genetik.
5 memori panca indera, 6 memori karma petak, karma bank, 7 memori yang dapat disadari atau diartikulasi, 8 memori yang tidak disadari atau tidak dapat diartikulasikan. Nah, 3 memori pertama ini berhubungan dengan tujuan massal, tujuan kolektif. Contoh, memori elemental. Ketika Anda ini mati dalam kondisi gentayangan dan dalam kondisi energi rendah atau tidak berkesadaran, Anda ini turut memupuk dan mengembalikan panca mahabhuta atau perangkat alam raya ini semakin rusak. Batangmu ini jadi batang mematikan, energi yang mengkacau sistem evolusi. Akhirnya ketika enak uang sing lahir ning kene, anak turunmu besok meminjam tanah ini dan struktur hidrogen, nitrogen, partikel ini wis kotor oleh energi yang kamu kontaminasi. Akhirnya banyak guru agung yang ketika mau sekolah ke alam dunia ini sok mane masuk malah kejatuhan. Karena dinamika tubuhnya itu sudah kotor oleh kepentingan massal kita pada saat sebelumnya kita hidup. Jadi kowe iki nyumbang nih perangkat loh. Kamu dipinjemi panca mahabhuta itu makanya dibalik nek kudu murni. Jangan dikotori. Kamu itu ibaratnya diizinkan ke sekolah di Ngarcopodo di bumi untuk meningkatkan taraf perkembangan perjalanan jiwamu menuju sang yang para masunya. Itu dipinjami ID card perangkat bumi. Mohon ketika mati itu dikembalikan dalam kondisi yang semula, yang murni. Ojo dikotori. Itu sama saja kamu di hotel tapi merusak fasilitasnya. Itu nanti untuk kehidupan selanjutnya. Dan itu nanti juga kamu lagi. Nek kowe arep kene meneh terus hotele mbok rusak arep nginep wis ora menak mergo ulahmu. Kira-kira begitu ya. Jadi memori elemental dan subatomik itu sangat kolektif, itu tujuan memayu Hening Bawono. Baru evolusi akan terjadi. Makanya nek ngomong soal nasionalisme dan kebangkitan Nusantara kudu percaya punarbawa dan reinkarnasi agar kamu tidak egois. Karena kamu menyumbangkan kembali partikel yang kamu pinjam di dalam badan Cariro ini. Jadi nanti ketika jagat ini terjadi, jagat ini gak hancur. Para Jawata yang sudah mentantu membangunkan jagat raya untuk tempat sekolah, universitas, kehidupan untuk mengembangkan kesadaran ini biar eksis. Makanya dalam film-film itu bumi harus dijaga. Karena bumi itu tempat mengembangkan kesadaran kita. Nah kurikulum itu sudah kamu download dari kehidupan sebelumnya. Ini wong Jawa, detail ora kira-kira. Jadi orang kok sudah menjauhi larangannya dan mengikuti perintahnya, ora. Itu dipahami secara detail bahwa tujuan memayu Hening Bawono itu ikut membangun dan menjaga apa yang menjadi milik kita secara universalitas atau bersama. Oke, kira-kira begitu ya. Baru nanti ada urusan memori genetik itu bersifat individualitas. Itu karma dalam cakupan pribadi. Jadi ngunduh wae pakerte versi individual. Kowe nanti bakal ngunduh, kowe ketemu bojomu, kowe kok merasa ketemu pasanganmu di era sekarang, itu individualitas. Ya, itu memori individual, itu karma individualitas. Tapi karma kolektif tiga itu harus kamu pertimbangkan. Kenapa tujuan kita harus sadar agar murni energinya. Ketika energi murni, ketika perangkat ini dikembalikan, kita dibakar, kita dikubur, panca mahabhuta dikembalikan ke bumi ini dalam kondisi yang meningkat. Itu sebenarnya memayu Hening Bawono. Nanti suatu ketika Jawata atau leluhur kita yang mau turun lagi ke bumi itu biar ketiga perangkat itu bersih lagi. Jangan menyengsarakan kehidupan selanjutnya. Ya, jadi sekolah ini seperti kampus yang harus fasilitasnya harus jaga bumi. Jadi biar tetap mensinergikan ajaran-ajaran yang luhur untuk perjalanan masing-masing jiwa dan entitas. Mesake entitas sekarang yang masuk menjadi bumi ilu-ilu ini kan butuh ditransformasi lagi dan perlu bumi. Terus dari bumi ini sebuah kotor. Ketika dia memakai perangkat sekarang, dia mau mengembangkan kesadaran sangat susah. Jadi kalau sekarang ada para saleh, ulama atau pekerja Tuhan itu mulai kita sendiri. Kita menyumbangkan perangkat yang kotor dari lintas kehidupan. Memori tanah ini sudah ada goncangan perang darah dari awal masa ke masa. Terus harus buat tambahin lagi dengan penurunan kesadaran lagi. Jika hari ini isinya memori kegetiran, ketika membentuk tubuh mesake, sukma-sukma yang turun atau entitas dari bawah yang akan bertransformasi ini terganggu nanti. Terganggu. Itu ya kira-kira ya. Itu pentingnya nanti ya. Itu pentingnya meningkatkan taraf sadar dan berbagi cahaya itu. Itu harus ego, terus ilmu dibilik-bilik dari gak oleh diujar. Nah itu gimana itu? Itu boleh karena itu zaman dulu sangat berkaitan dengan kepentingan politik yang sangat mencekam.
Jadi ilmu diberikan karena kebijakan orang zaman dulu dalam kondisi genting. Dan saya itu ngerti ayo di paling karena ini semua nanti kita yang nyekuyung. Mesaknya kita ini ada di wong ini NTNI awal dulu ini motor kita sudah lulus. Ini apa ada nanti yang mengulang biar tidak mau mengulang terus karena perangkatnya kamu rusak. Ya, kita menyumbangkan mobilitas, kita menyumbangkan kesalahan bagi keberlangsungan evolusi jagat raya manusia. Kita kan begitu, Mas. Wes tak dulu ini bisa karena untuk orang. Gitu ya. Ada lagi mau tanya? Baik, untuk saya ada pertanyaan lagi nih yang mungkin ada keseharian saya juga yang saya lakukan. Oke. Untuk salah satunya saat kita beragama bakti kepada leluhur ataupun semesta ataupun cara kita berdoa ada yang masing-masing, seperti ada yang ada isungsung taubahat ataupun kita isungsung taubahat. Oke. Atau yang ada lagi kayak kita untuk weton biasanya ada bacaan weton ataupun puasa. Itu yang saya tanyakan, mekanisme yang terjadi itu bagaimana? Apakah Tuhan merespon kita melalui campur tangan leluhur atau semesta, atau leluhur atau semesta yang memohonkan doa kepada Tuhan? Oke. Berarti semesta ini Bukan Tuhan. Mumet tak kowe? Mumet tak kowe? Monggo, kalau tanggal Itu yang jadi kesalahan, gitu. Tuhan itu melingkupi apapun saja, nggih. Termasuk kita, debu, kerikil, jagat raya. Ngerti ya? Ini yang mendikotomikan, gitu loh ya. Jadi leluhur ini bukan Tuhan, kita itu juga bukan bagian dari Tuhan, semesta ini bukan bagian dari Tuhan. Mumet tak kowe? Dibenahi dulu nalarnya ini. Jadi jagat Dewa Bathara ini adalah manifestasi dari Gusti atau Tuhan itu sendiri. Memiliki sistem kecerdasannya sendiri. Ojo didikotomikan. Jadi kita ini juga berada di dalam Tuhan. Ngerti ya? Terus ada orang yang ngomong bahwa ini jauh dari Tuhan, piye kudu dipetakan dulu. Karena setiap dari kita itu tidak mungkin segala aspek makom, konto atau wujud, tempat dan lain sebagainya itu adalah Tuhan itu sendiri. Terus kowe ngomong aku tidak berada di dalam Tuhan iki piye gitu loh. Lah kowe arep manggon yang ndi? Kita ini tidak pernah terlepas dari aspek keberadaan Tuhan itu sendiri. Kita terlingkupi Tuhan. Kira-kira begitu ya. Nah, yang jadi masalah itu kenapa? Ilusi pikiran itulah yang membuat seakan-akan kita dan Tuhan itu terpisah. Di saat Tuhan itu menggatrakan, memanifestasikan atau segamatantrakan, mengkahanankan, ngenekake. Nah, awak dhewe kan nganakake anakmu, nek jagat gede ku ngenengake, mengkahanankan jagat Dewa Bathara ini atau disebut sagama tantra. Sagamanya Sang Hyang Alu dan Alumpang, lanang dan wadon. Lingga yoni itu akan membentuk struktur materialitas. Makanya ledakan Big Bang ini moncrot spermamu. Itu dalam manifestasi kecil. Dalam manifestasi besar kita ini partisipannya juga, gitu ya. Karena ada kemiripan yang sama dan kita bagian dari Tuhan itu sendiri. Ojo dipisah ya. Ojo dipisah. Tuhan ojo dipisah karo objeknya. Tidak, itu semua ini juga wujud Tuhan. Lah ini ketika menggatrakan ini Tuhan itu menimbulkan lendir. Gitu, nek seks itu nuwun sewu itu ada lendir. Nah, lendir ini akan menjadi regeting urip, menjadi sisi energi yang bersifat memejal atau mbok sebut energi kotor, energi gelap. Nah, energi gelap ini membentuk dinamakan Sang Hyang Kalatatwa, berkaitan dengan ilusi perasaan dan pikiran, dan ini pun juga dibutuhkan untuk trigger evolusi dan membentuk namanya Ruwa Bineda. Makanya disebut loro-lorone atunggal. Ngerti ya? Lah loro-lorone atunggal itu sudah menjelaskan bahwa tiada yang terpisah di dalam alam raya ini. Ngerti ya? Dan si leluhur itu juga manifestasi
atau derivasi Tuhan, sifat yang diturunkan tapi memiliki keterbatasan, tapi juga bagian dari Tuhan. Itu juga struktur organ Tuhan yang sudah dikerdilkan kecerdasan atau sifatnya. Sebagaimana kita, Sang Atma ini mengalami pengkerdilan saat dia harus bertransformasi menuju 1000 juta partikel di dalam jagat raya ini. Gitu kira-kira ya. Lah ini harus berevolusi menjadi satu tubuh lagi. Suwung duk mekasih awang wung tan kena kinira-kinira kembali melebur dan menyadari bahwa aku adalah partisipan, aku adalah organ yang menyatu kepada ketunggalan itu sendiri. Tauhid. Jadi cuma merasa terpisah ya. Nah, si leluhur inilah memiliki partisipan. Kalau kamu terkonek dengan leluhur, itu jalur sebenarnya. Jadi kenapa kita itu harus nguri-nguri leluhur? Modaro nek kowe gak leluhur, kamu itu ada juga meminjam perangkat leluhur. Yang dimaksud leluhur itu entitas pendahulumu. Le itu adalah yang mendahului, luhur itu yang maha luhur. Maka kamu pinjam sanat. Sanat itu software yang harus kamu pinjam dari leluhur. Untuk berada di alam semesta kamu pinjam softwarenya leluhurmu. Termasuk kamu ki nggawa DNA leluhur iki wae leluhur yo ora matur suwun iki piye iki. Kamu bisa merasakan soto, bisa ndelok wong wedok ayu, bisa pacaran itu karena dipinjami ID card leluhur. Jadi harus jangkung leluhur. Karena leluhur itu meminjami software. Ngono ya? Nah, ketika dikaitkan dengan doa, doa itu getaran mantra bagi orang Jawa. Untuk apa? Untuk menjangkau keterhubungan dengan getaran. Karena kita itu berkomunikasi. Energi kita ini kan makhluk energi. Ya, yang akhirnya membentuk substansi merupa-rupa bentuk kayak aku, kowe, alam, iki dan sebagainya itu eneng partikel semua yang membentuk itu, tapi awal mula adalah energi. Dan energi itu kekal. Dia hanya merubah bentuk saja. Kira-kira begitu tak? Nah, si energi inilah yang harus kita ketahui bahwa itu adalah zat Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, kalau jenengan harus ngerti energi, di dalam energi inilah ada kode-kodemu, ada memori-memorimu untuk membentuk Anda ini. Maka ketika kita menggunakan energi itu berkomunikasi dengan apa? Satu vibrasi, getaran. Maka kita punya perangkat namanya rasa sejati itu bekerja penangkap getaran seperti sonar. Baru terhubung menyatu dalam tempat ini, aku ketemu panjenengan semua itu karena frekuensi. Jadi doa itu hanya untuk apa? Menghubungkan kita dengan frekuensi tertentu. Frekuensi tertentu yang sesuai atau selaras dengan perjalanan kita sebagai zat yang mewujud. Dan akan kembali kepada zat itu sendiri. Ono kira-kira nih, wes. Ya oleh ndonga lan ndonga nek nganggo ambisi itu berarti Anda tidak murni. Ya, maka dilatih, diolah dulu perangkatnya agar ketika getaran ditimbulkan ini akan menarik sesuatu yang selaras kepada kamu. Kira-kira begitu Mas ya? Ya, wes.